Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir juz amma sampai kepada surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8 dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Terjemahkan ya ikhwan. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, rasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang susun, dan permadani-permadani yang terhampar. Nah, qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuh, wajah-wajah yawma idzin di hari itu na'imah, yaitu berseri-seri. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ay na'imatun bima a'taha Allahu azza wa jalla minas surur was thawab wal jazil. Bergembira dan berseri-serinya wajah itu dengan sebab sesuatu yang Allah telah berikan kepada mereka, sesuatu yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi itu mengaruniakan kepadanya as-surur, kebahagiaan, was-sawab, pahala dan ganjaran yang tiada putus-putusnya. Jadi pada hari itu kelompok ini wajahnya berseri dengan sebab ganjaran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Li'annaha alimat dzalika wa hiya fi kuburiha. Dan mereka mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kebahagiaan dirasakan di dalam kubur mereka. Berarti orang beriman sejak mereka dimasukkan dalam kuburnya, mereka memperoleh rasa senang, rasa bahagia. Fa innal insana fi qabrihi yan'amu. Karena sesungguhnya manusia itu jika dia orang soleh, di saat dia berada dalam kuburnya, dia rasakan kenikmatan kubur itu, seperti diluaskannya kuburnya sejauh mata memandang, ditampakkan baginya siang dan malam surga dan bau surga, bahkan diberi makanan dari surga. Saking gembiranya mereka berkata, Allahumma ba'as yaumal qiyamah. Ya Allah, cepat bangkitkan hari kiamat. Yuftahu lahu babun ilal jannah fayatihi min ruhiha wa naimiha. Lalu ketika dia dalam kuburnya, dibukakan baginya salah satu dari pintu surga. Lalu dari surga itu datanglah kepadanya aroma semerbak surga.
dan dia merasakan nikmat daripada gambaran surga itu. Fahiya naimah. Inilah kegembiraan yang Allah sediakan bagi mereka yang soleh. Wujuh yauma idzin naimah. Pada hari itu wajah-wajah ada yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Mengapa mereka berseri-seri dan mendapatkan kenikmatan yang besar di yaumil qiyamah? Lisa'iha, disebabkan karena usahanya sendiri, radiyah, dan dia dalam keadaan redha dalam usahanya itu. Ai li amaliha alladhi amilathu fid dunya radiyah. Yaitu maksudnya dengan sebab amal yang dia lakukan, di mana dia melakukan amal tersebut di dunia dalam keadaan senang. Karena manusia dalam beramal itu terbagi menjadi 3. Ada yang melaksanakannya dengan senang hati, mereka lah ibadur rahman. Ada yang melaksanakannya dengan terpaksa, inilah kelompok orang-orang yang munafik. Ada yang benar-benar menolak melaksanakannya, dan inilah orang-orang yang kafir. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beramal dengan keikhlasan, keredaan, rasa senang. Li'annaha wasalat bi ila hadan naim wa hadas surur wa hadal farah. Karena amal yang dia lakukan itu menyampaikan dirinya kepada kenikmatan yang tadi digambarkan, kebahagiaan yang tadi digambarkan, kegembiraan yang dia dapatkan. Fahiya radiyah li sa'iha. Makanya dia redha, lapang dengan apa yang telah dia usahakan di dunia. Ini ada isyarat. Berarti di dunia itu manusia, di yaumil qiyamah manusia ada 2 golongan. Golongan yang menyesal, teringat dengan apa yang dia lakukan di masa lalunya. Dan yang kedua adalah golongan yang berseri-seri terhadap apa yang mereka telah lakukan dengan kesulitan, kesusahan, tapi dia lakoni dengan cara yang sabar. Ya. Bi khilafil wujuhil ula, ini beda dengan wajah-wajah orang yang pertama. Bagaimana yang pertama, ikhwan? Wujuh yawma idzin khasi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Ini wajah orang-orang yang tertunduk lesu, sedih, karena dia enggak bawa bekal kebaikan. Ya. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari orang yang seperti ini. Fa inna ghadibah, murka saja dalam dirinya itu, ngerundel, ya. Ghairu radiyah, enggak senang, enggak redha ala ma qaddamat. Itu semua karena apa yang dia telah lakukan di masa lalu, dilakukan masa lalu. Ada faedah dalam ayat ini, ikhwan. Ini pasti akan dijumpai oleh setiap manusia, imma khasyi'ah wa imma naimah. Bisa dia wajah orang yang bersedih dan bisa jadi wajah orang yang berseri-seri. Sebenarnya Allah mengingatkan, kalau ingin mendapatkan wajah yang berseri-seri, ya sudah, li sa'iha radiyah. Ya, dia beramal dengan perintah Allah dalam keadaan senang. Allah ganjar dengan fi jannatin 'aliyah, berada di surga yang tinggi. Al-jannah, apa itu jannah? Sebenarnya jannah itu terjemahannya apa? Taman. Tapi sebenarnya dalam syariat jannah adalah darun na'im, negeri yang tidak dijumpai kesedihan. Isinya hanya kenikmatan. Tidak ada rasa capek, tidak ada hal yang menjijikkan, tidak ada orang yang taghawud, tabawul, yabsu, yatabassuk, enggak ada orang yang meludah, enggak ada orang yang muntah, enggak ada orang yang BAB, enggak ada orang yang BAK di surga, itu enggak ada. Beda dengan di neraka. Penghuninya saja diberikan makanan dari kotoran-kotoran ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-jannatu ya darun naim. Surga ini negeri kenikmatan. Allati a'adda Allah azza wa jalla li auliyai. Ingat, hanya disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya Allah, bagi wali-walinya Allah. Dan itu terjadi yaumul qiyamah, nanti kalau sudah dibangkitkan hari kiamat. Fiha ma la ainun ra'at. Ketahuilah dalam surga itu ada sesuatu yang tidak pernah mata memandangnya. Maksudnya surga itu sesuatu yang belum ada manusia pernah melihat dia. Nama bisa sama, tapi belum pernah kita menjumpainya. Ketika Allah menyebutkan di surga itu ada apa, ikhwan? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba
wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ini kan semua tentang surga. Sungguh bagi orang yang bertakwa itu mafaza, padang yang luas disediakan bagi dirinya. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun yang siap panen dan buah-buahan anggur. Jangan dibayangkan seperti kebun di dunia. Mata belum pernah melihat kebun surga, belum pernah melihat anggur yang berada di surga. Wala udhunun sami'at, tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengar indahnya surga. Kita kalau mendengar suara si fulan hari ini, nanti di dalam surga, suara orang yang ada di surga itu jauh lebih indah dari yang ada di dunia. Faham ya kawan? Suara istri kita itu merdu bagi kita. Alaysa kadzalik? Yang sudah punya istri ya. Paham ya kawan? Tapi itu nanti jauh lebih indah apa-apa yang ada di dalam, termasuk suaranya ketika dia masuk surga. Siapa yang manusia tidak tertarik dengan hal yang seperti ini? Wala khataru ala qalbi bashar, hati manusia belum pernah bisa menggambarkan keindahan surga. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan, seandainya engkau membayangkan indahnya surga, jika Allah takdirkan engkau menjadi ahli surga, engkau jumpai nikmat surga itu jauh dari apa yang pernah engkau bayangkan. Masya Allah, la quwata illa billah. Sebaliknya, seandainya engkau membayangkan tentang indahnya dunia, maka engkau akan dapati ternyata dunia itu jauh lebih rendah dari apa yang kita bayangkan. Bukankah demikian, ikhwan? Coba lihat dunia itu, ikhwan. Antum lapar, pokoknya sampai rumah mikir sudah makan nanti pakai lauk apa? Ayam goreng, tahu tempe, sudah khas begitu antum makan, udah begini saja, atau ternyata apa? Tempe, tahu dan ayam goreng itu. Kan begitu ya, ikhwan? Jauh di luar bayangan kita. Coba tanya orang yang menikah itu. Sebelum menikah, Masya Allah bayangannya, wah nanti kalau menikah bareng-bareng baca kitab gitu kan ya. Istri baca Quran, saya baca terjemahnya, wah indah kayaknya. Kayaknya dunia milik berdua. Apa setelah nikah? Mana ada. Duduk bareng-bareng baca kitab, oh enggak, jauh-jauh dikit kan gitu kan ya. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah ikhwan, wanita surga itu jika diturunkan ke dunia, betisnya tidak bisa dikalahkan dengan sekian banyak wanita yang dikumpulkan kecantikannya. Itu baru apa? Betisnya. Mau nggak Ikhwan? Ya mau ya Ikhwan. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-jannah. Semoga Allah memberi kita surganya Allah azza wa jalla. Allahumma amin. Nah, ikhwati, kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, inilah Allah yang maha barakah memberitakan tentang surga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah satu jiwa pun mengetahui sesuatu yang disembunyikan bagi mereka oleh Allah Ta'ala berupa sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan terhadap apa yang dulu mereka amalkan. Ini nikmatnya orang beriman itu ya kawan. Orang beriman itu dibuat rindu, semakin bertambah kerinduannya, semakin memuncak kerinduannya. Di saat dia berada di puncak kerinduannya, Allah akan wafatkan dia. Ketika Allah telah wafatkan dia, Allah tampakkan surga, bau surga. Semakin rindu lagi dia. Maka dia berdoa, ya Allah bangkitkan kiamat. Ketika dia sudah berada di hadapan surga, malaikat-malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah. Nabi SAW menyebutkan, afsus salam tadkhulul jannata bisalam, tebarkan salam, engkau akan masuk surga dalam keadaan sejahtera. Malaikat mengucapkan salam kepadanya. Dan kegembiraannya semakin memuncak di saat mereka sedang asyik dengan kegembiraan surga. Makan tidak pernah merasa kekenyangan, minum tidak pernah merasa penuh rasa perutnya, tidak pernah ngebuang air kecil, tidak pernah buang air besar. Berkumpul dengan istrinya 100 kali dalam satu hari, tidak pernah merasa lelah. Masya Allah, alhamdulillah. Di saat dia dengan kenikmatannya, tiba-tiba Allah menampakkan wajahnya. Yang Nabi berkata, satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, atau kama qala alaihi salatu wasallam, kalau engkau akan melihat Rabb kalian di surga seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Tidak mungkin tidak ada yang bisa lihat. Mereka yang di surga semua bisa melihat Allah. Ketika itu kenikmatan surga yang tadi dia rasakan nikmat sekali itu, ternyata enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat wajahnya
Allah. Ini kerinduan yang luar biasa nih, ikhwan. Makanya kalau manusia membandingkannya dengan dunia, nggak ada apa-apanya. Sampai Allah menyebutnya dengan min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Dari sebuah perkara yang menyejukkan pandangan mata. Berarti nggak mengandung kesedihan. Kalau dunia itu ada kesedihannya, ada aja kurangnya. Antum beli mobil, kayaknya paling mantep, paling bagus, keluaran terbaru. Antum naik, rasakan sehari, bunyi dikit, klik, udah, bingung ini udah. Apa ini kok baru begini? Geser sedikit, gores satu gores aja udah. Nggak ada yang nikmat. Kecuali sedikit, karena memang dunia itu rendah. Tapi kalau surga, Masya Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kutufuha daniyah. Buah-buahannya ketika manusia menginginkannya tiba-tiba turun sendiri. Dari kutufuha daniyah itu artinya buah yang di dahan itu, apa bahasa Jawanya itu? Mentelung. Apa bahasa Indonesianya, kawan? Pokoknya gitulah ya. Buah itu turun sendiri dengan dahannya, kemudian mendekat kepada dia, kemudian dia memetiknya dan memakannya. Masya Allah ya ikhwan. Ada pohon di dunia seperti ini? Nggak ada. Antum pakai remote pun juga nggak datang-datang juga gitu kan. Surga Masya Allah ya ikhwan. Seperti itu Allah sediakan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, sampai Allah yang maha barakah pun mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Ya, ini orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanda yang paling tampak pada diri mereka adalah orang-orang yang dalam salat mereka adalah dalam kondisi khusyuk. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya. Sampai Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdaus. Orang-orang yang memperoleh warisan berupa surga Firdaus, hum fiha khalidun. Dan mereka dalam surga Firdaus itu kekal. Surah Al-Mu'minin 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Wa qala Allah Ta'ala, kata Allah dalam ayat yang lainnya surah Az-Zukhruf, wa fiha ma tastahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu apapun yang diinginkan oleh jiwa ada, dan sesuatu yang meledatkan pandangan mata. Wa antum fiha khalid wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalam surga itu kekal. Masya Allah ya ikhwan. Surga itu apa saja yang dibutuhkan oleh jiwa kita ada, wujud. Sehingga Syekh Utsaimin ditanya, bagaimana wanita yang meninggal dunia belum menikah? Dijawab dengan ayat ini. Wa fiha ma tastahil anfus. Di dalam surga itu apa yang dibutuhkan oleh jiwa diberi oleh Allah. Sedangkan menikah itu bagian kebutuhan jiwa. Maka wanita yang tidak menikah di dunia, ketika dia meninggal dunia, nanti Allah akan nikahkan dengan lelaki ahli surga. Masya Allah ya khafillah. Allah kasih dia. Orang miskin yang dahulu tidak pernah. Makanya begini Pak. Sampai disebutkan oleh Imam Ahmad, kenikmatan surga yang dirasakan oleh orang miskin itu jauh lebih tinggi rasanya dibandingkan orang yang kaya raya. Paham? Orang miskin itu jarang makan daging, jarang makan ikan, sulit terus hidupnya. Oke, Wan? Begitu masuk surga, Masya Allah, tidak ada sedikit pun kesedihan. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi menceritakan seorang lelaki ahli dunia, seorang lelaki yang paling sengsara di dunia, dimasukkan ke dalam surga 1 kali celupan, masuk diangkat lagi. Ditanya oleh Allah, apakah engkau merasakan kesedihan dan kesengsaraan? Apa kata lelaki ini, demi engkau yang maha mulia, tidak ada sedikit pun kesedihan dan kesulitan. Masya Allah ya kawan. Itu baru 1 kali apa? Celupan. Naam. Ini baru 1 kali celupan. Itu tidak diperuntukkan untuk orang yang berleha-leha. Enggak ada surga diperoleh oleh orang yang santai-santai. Enggak ada ya kawan. Surga itu diperoleh dengan aliran darah, cucuran keringat, kelelahan. Coba lihat Rasulullah untuk mendapatkan surga. Bagaimana beliau qiyamul lail? Sampai kakinya apa? Bengkak. Bagaimana beliau berpuasa? Sampai mengikat perutnya dengan apa? Kain yang diberi batu. Bagaimana beliau bersedekah? Sampai beliau punya 5 butir kurma, 2 yang dimakan, 3 disedekahkan. Lebih banyak yang mana? 2 itu pun 1 istrinya, 1 dia. Lebih banyak yang mana yang dikeluarkan? Sedekahnya. Lihat Rasulullah SAW.
untuk memperoleh surga rompal giginya di medan Uhud, perang Uhud. Pelipis beliau pun luka, dilempar orang Taif. Harga diri beliau dihinakan oleh orang-orang kufar ketika itu. Ini untuk memperoleh surga, berjuang, bersungguh-sungguh, lisaiha radiyah. Dan dia redha untuk melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala, enggak tebang pilih dalam masalah perintah Allah. Senang maupun tidak senang, hatinya merasa lapang maupun tidak ketika melaksanakan perintah Allah, dia harus redha. Dia harus merasa redha dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Orang yang seperti ini Allah katakan wujuh yauma idzin naimah li sa'iha radiyah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena dia lisaiha radiyah terhadap apa yang mereka kerjakan dari perintah Allah, mereka lakukan dalam keadaan radiyah, senang hati. Naam. Kemudian kata beliau selanjutnya, fahum fi jannatin aliyah. Mereka lah orang beriman yang ditempatkan dalam surga yang tinggi. Aliyah itu al-ulu. Al-ulu itu lawan dari as-suful. Apa suful? Rendah. Ulu tinggi. Ulu itu tinggi, suful atau sufla itu rendah. Fa hiya fawqa samawati sab'a, berarti surga itu di tempat yang tinggi, di atas langit yang 7. Wa minal ma'lumi annahu fi yaumil qiyamah tazulu samawati sab'a wal arduna. Semua kita sudah memahami. Nanti kalau kiamat terjadi, langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya juga 7 lapis, semuanya sirna. Wala yabqa ilal jannah wan nar. Enggak ada yang tersisa kecuali apa? Surga, dan berarti yang di atas itu surga. Yang di bawah adalah fahiya 'aliyatun wa 'ala wa ustul firdaus. Tinggi surga itu. Yang tengah-tengahnya adalah firdaus. Alladzi fawqahu arsyab. Jadi di bawahnya arsy-nya Allah itulah surga firdaus. Siapa yang tidak senang ya ikhwan? Siapa di antara kita yang enggak rindu berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan arsy-nya Allah tabaraka wa taala? Kalau orang beriman pasti dia rindu ya ikhwan. Rindu kepada Allah tabaraka yang menciptakan dia, yang menyayangi dia dengan memberikan nikmatan yang banyak, kadang mengujinya dengan penyakit agar dia semakin berkeluh kesah kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kepada manusia. Coba lihat, setiap kita akan rindu kalau kita membayangkan seperti ini. Masya Allah, surga firdaus di bawah arsy-nya Allah tabaraka wa taala. Nggak ada bandingannya dengan dunia, nggak bisa digambarkan dengan dunia itu. Lalu kata beliau selanjutnya, alladzi fawqa arsy rabbi jalla wa ala la tasma'u fiha laghiyah. Surga firdaus itu berada di bawahnya arsy-nya Allah tabaraka wa taala, yang Allah bersemayam di atas arsy. Lalu kata beliau, la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak mungkin mendengar di dalam surga itu laghiyah, kata-kata yang lagho. Apa lagho itu? Sia-sia. Enggak ada di dalam surga itu orang memaki, enggak ada. Enggak dalam surga itu orang berkeluh kesah, hujan lagi. Enggak ada itu, ikhwan. Panas banget. Enggak ada itu, semua enggak ada. Semua dalam surga itu kalimat yang baik. Aila tasma'u fi hadil jannati qaulan laghiyan. Qaulatan laghiyatan. Enggak mungkin engkau mendengar dalam surga itu perkataan yang mengandung kesia-siaan, aw nafsan laghiyatan, atau jiwa yang lalai. Tidak ada. Bal kullu ma fiha jadd. Semua yang ada di dalamnya itu kesungguh-sungguhan, ketenangan, kebenaran. Kullu ma fiha salam. Isi surga itu semuanya salam. Apa salam itu, ikhwan? Keselamatan, kesejahteraan. Masya Allah, ikhwanillah. Jangankan di surga, kita kalau tinggal di sebuah kampung, aman, tentram, ketemu saling menyapa, tersenyum, ada sesuatu dihadiahkan, dibalas dengan apa? Hadiah. Ada benda yang mencelakakan, disingkirkan. Nikmat enggak, ikhwan? Nikmat. Nikmat, Masya Allah. Semua mendambakan yang seperti itu. Bal, apa kata mereka istilahnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Sudah negerinya itu subur, makmur, kemudian diampuni lagi ahlinya oleh Allah tabaraka wa taala. Masya Allah, nikmat hidup seperti ini, nikmat. Itu surga. Di dalam surganya Allah azza wa jalla, wa tahmidun wa tahlilun, suara-suara orang yang ada dalam surga itu selalu alhamdulillah, la ilaha illallah. Coba antum ikhwan, kalau kumpul
dengan manusia, tiba-tiba orang itu mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Enak didengar. Sahih? Tenang, kita pun tenang. Ya, kalau udah kumpul keluar rumah, yang satu bilang wah, satu wek, nah naudzubillah. Ikhwati rahimani, itu enggak dijumpai. Di surga itu tahmid, tahlil, takbir. Yalhamuna tasbih kama yalhamuna nafs. Mereka itu melantunkan tasbih, pujian-pujian. Karena ini memang sebuah kebutuhan jiwa yang seperti nafas yang mengalir. Jadi orang mengucapkan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, itu seperti nafas yang mengalir dari diri kita. Mulut itu ucapannya seperti itu. Berarti ini gambaran yang luar biasa ya kawan. Maka Anda lihat kalau Anda di Saudi itu, jalan berapa meter pasti ada apa? La tansa dzikrallah. Jangan lupa berzikir mengingat Allah. Ada tanjakan sedikit, anjuran untuk apa? Bertakbir, fakabbir, takbir. Nanti ketika turun fasabbih, tasbih. Masya Allah, begitu diingatkan. Lagi makan, asik-asik. Coba ini pengalaman ya kawan. Kemarin waktu kita umroh, orang-orang Mesir ini lagi ngomong asik begitu ngomong, tiba-tiba ada teman nggak sengaja baca di lift itu. Ini di lift mereka ngobrol. Tiba-tiba Ustaz Rafi mengatakan la tansa dzikrallah. Ini padahal dia sedang membaca apa? Tulisan di lift. Sedang dibaca nggak sengaja bersuara keras la tansa dzikrallah. Langsung orang Mesir itu subhanallah, Allahu Akbar seperti itu ya kawan. Nikmat hidup seperti itu. Coba kalau kita jangan lupa zikir ya. Oh iya kan gitu. Kalau mereka jangan lupa zikir, apa aja mereka? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Lafadznya keluar enak. Nah di surga itu begitu. Bertemu mengucapkan salam, saling mengingatkan, memuji Allah Azza wa Jalla. Suara-suara itu indah, menenangkan hati. Kemudian ainahu la yasuqa alaihim fahum daiman fi dzikrillah azza wa jalla. Selalu senantiasa hidupnya itu diiringi dengan berzikir mengingat Allah azza wa jalla, wa tasbihu wa unsun wa sururun. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bergembira. Isinya pokoknya begitu ya Pak. Surga itu isinya Masya Allah, seneng aja, nggak senengnya. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, tersenyum, Masya Allah, yang baik-baik semuanya. Yang buruk-buruk sudah ditinggalkan di dalam apa? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata beliau, ya'ti ba'dhum ila ba'din. Sebagian yang lain saling mengunjungi. Ahli surga itu saling mengunjungi. Jangankan begitu ya alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Ahmad, orang mukmin yang meninggal dunia ketika ruhnya diangkat ke surga, penduduk surga semua kumpul. Dia bertanya, "Gimana kabarmu? Gimana kabar si fulan? Gimana kabar si Alan?" Kemudian akan berkata suara kepadanya, "Jangan kau ganggu jiwa ini yang sedang beristirahat dari lelahnya dunia." Coba lihat ikhwan. Berarti digambarkan dalam hadis itu dunia itu cuma bikin apa? Capek. Sedangkan di surga tidak ada kebahagiaan, disambut. Makanya wajar kalau Ibnu Qayyim menyebutkan, bila engkau ingin mendapatkan gambaran surga, maka lihatlah gambaranmu di dunia. Makanya orang Arab lihat, kalau nyambut orang gimana ikhwan? Ahlan wa sahlan, Masya Allah itu ikhwan, senyuman semuanya disuguhkan, dikeluarkan. Kalau kita paling apa? Oh ya, ada apa tumben datang kan gitu ya. Gimana mau jadi ahli surga kalau begini? Nah, itu baru gambaran yang kecil. Belum yang besar. Ya. La tasma'u fiha laghiyah, di surga engkau tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Tidak. Yazuru ba'dhum ba'dha, menziarahi sebagian mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Fi haburin la nadhirun lahu. Masyaallah. Saking menziarinya itu apa? Ziarah sini, pindah sini, yang lain ziarah lagi. Wah, subhanallah ikhwan. Hidup itu nikmat ketika berada di dalam surga. Wajar kalau Nabi kemudian berkata, la isya illa isul akhirah. Enggak ada hidup yang sejati kecuali hidup di dalam surga di negeri akhirat. Itu tujuan kita. Ya, itu yang harus jadi cita-citanya kita. Setiap orang mukmin. Fiha ainun jariyah. Apa sih isi surga? Di dalamnya ada ainun, mata air. Jariyatun. Terus menerus mengalir. Mata air yang enggak pernah berhenti alirannya. Apa maksudnya? Wa hadil ain bayyana Allah azza wa jalla anha anhar
Yang dimaksud dengan mata air yang mengalir terus ini, Allah menjelaskan di ayat yang lainnya, yaitu sungai-sungai yang mengalir tapi tanpa parit. Sungai mengalir tanpa apa? Semaunya orang yang mau minum. Kalau kita kan mau mengalirkan air itu bikin apa dulu? Parit. Kalau antum kalau di Jawa mau mengairi apa? Sawah, buka sini, buka sana. Itu enggak. Masya Allah, airnya mengalir, tidak pernah meluap. Kemana kita mau dia mengalir. Subhanallah. Jadi kalau antum hari ini memandang sebuah sungai yang jernih dengan batu-batuannya, gemercik suaranya yang begitu indah menenangkan hati antum, itu belum ada apa-apanya dengan sungai yang ada di surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak suaranya, tidak jernihnya, dan yang sebagainya yang menyenangkan hati seseorang. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15, fiha anhar mimma in ghairu asin. Di dalamnya itu ada sungai-sungai yang airnya ghairi asin. Apa asin? Apa asin? Hah? Asin ya asin. Berarti asin itu bahasa apa? Bahasa Arab. Memang orang Indonesia ini kaya dengan mencuri bahasa gitu ya. Ghairu asin. Air yang tidak air yang tidak asin artinya airnya itu segar. Tidak berbau. Ghairu asin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalamnya ada sungai dari laban. Apa laban? Susu. Tidak berubah baunya. Berarti enggak basi. Susunya enggak pernah basi. Itu di sungai, Masya Allah ya kawan. Sungai susu. Masya Allah. Terbayang sama antum? Terbayang enggak? Enggak bisa kita bayangkan. Cuman paling Masya Allah, ini luar biasa sekali. Sudah enggak pernah meluap, enggak pernah berkurang pula isinya. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi ini gambaran bahwa Allah kasih kita kemudahan yang banyak. Lalu kata Allah, min khamrin ladzatin lisyaribin. Bahkan sungai yang isinya khamr, meledatkan orang yang minum. Beda kalau khamr di dunia, diminum mabuk. Di sana enggak, segar, lezat, nikmat. Kemudian kata Allah, wa anhar min aslin musaffa. Masya Allah. Ada sungai yang isinya apa? Aslun. Apa asal? Madu. Murni pula madunya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini jelas berarti, alhamdulillah, yang dimaksud dengan fiha ainun jariyah, tafsir daripada ainun jariyah ini sungai-sungai yang ada di dalam surga itu. Ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai susu, dan ada sungai air yang jernih. Jariyah. Apa jariyah? Ay tajri haitsu arada ahluha. Masya Allah. Kata Imam Utsaimin, mengalir yang dimaksud di dalamnya adalah air itu atau sungai itu mengalir sesuai dengan keinginan pemilik surga, keinginan ahli surga. Kemana yang diinginkan oleh ahli surga sungainya itu mengalir, dia akan mengalir. La tahtaju ila haflin saqiyah, enggak butuh bikin paret-paret. Enggak capek menggali lagi. Wala iqamati ahdudin kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Enggak harus membikin sesuatu bedeng-bedeng lagi seperti syairnya Ibnu Qayyim yang berkata, anharuha fi ghairi ahdudin jarat subhana mumsikuha anil faidan. Sungai surga itu enggak perlu dibuat parit-paritnya. Maha suci zat yang menahannya, tidak pernah membuat meluap airnya. Masya Allah. Di sungai di surga itu nggak pernah banjir, nggak pernah surut, ada terus. Antum jangan tanya ada ikannya nggak Ustaz, gitu ya. Karena waktu saya ngajar anak-anak ditanya itu sama anak tahfidz, Ustaz, kalau kolam susu ikannya kayak apa? Ini anak-anak yang bertanya, ya kita jawab wallahu a'lam. Tapi kalau memang itu kebutuhan jiwa pasti ada. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa fiha ma tastahihil anfus. Di dalam surga itu ada apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh jiwa seseorang. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada sururum marfu'ah. Apa sururum marfu'ah? Dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, kup, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terletak. Ada yang menafsirkan maudhu'ah ini diletakkan dekat dengan pemiliknya, isinya nggak pernah kurang.
Begitu berkurang ditambah lagi, berkurang ditambah lagi. Masya Allah ya ikhwan fillah. Antum kalau punya anak, ketika antum sedang minum, baca buku minum, anak antum datang lagi diisi lagi minumnya antum. Kuenya antum berkurang satu ditambahin lagi satu. Seneng nggak ikhwan? Seneng nggak? Ya kalau antum fitrahnya lurus pasti antum berkata seneng kan gitu kan ya. Senang karena kita dilayani, nggak berkurang sedikit pun kebutuhannya. Itu dunia. Tentang surga nggak bisa lagi dibayangkan. Ada wildan dalam surga itu. Tahu wildan? Anak-anak yang melayani, yang wajahnya menyenangkan, berseri-seri. Fitrahnya manusia senang dengan anak yang lucu, yang manis, yang menggemaskan. Ini Allah kasih di surga. Masya Allah la quwata illa billah. Wa namariku masfufah. Dan Allah sediakan bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabthusa. Dan Allah sediakan baginya permadani yang terhampar. Apa kata beliau? Undur litaqabil fiha surur marfu'ah. Coba perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surga itu ada tempat tidur yang ditinggikan. Ai aliyatun yajlisuna 'alaiha yatafaqqahuna. Lihat. Surur yang ada di sana, kursi atau tempat tidur itu ditinggikan, mereka duduk di atasnya dalam keadaan yatafaqqahuna itu bertelekan, bersandar nikmat begitu. Antum kalau capek masuk ke dalam rumah ada tempat duduk yang empuk, pasti antum bagaimana ya kawan? Duduk itu alhamdulillah nikmat. Sahih? Itu dunia. Di surga nggak bisa dibayangkan gimana empuknya apa itu kasur di surga. Wah jangan dibayangkan lagi, nggak bisa ya kawan. Pokoknya sudah nomor 1 sudah. Luar biasa. Pokoknya masya Allah la quwata illa billah. Itu coba kalau lihat capek dari bekerjaan tuh masuk ke tempat tidur sudah itu nggak pikir apa-apa lagi, blak tidur begitu ya kan. Masya Allah di surga padahal tidak ada rasa lelah, apalagi ada rasa sayang, nikmat semuanya. Ya, kata beliau seperti dalam firman-Nya surat Yasin ayat 56, hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka ahli surga bersama dengan pasangan-pasangan hidup mereka di bawah naungan yang Allah telah tetapkan baginya. Di atas dipan-dipan mereka bertelekan. Dalam riwayat Imam Muslim, ahlu surga itu nonton orang musyrik dan kafir disiksa. Paham kan? Kalau sekarang kita nonton orang muslim dia apa? Disiksa orang kafir, nanti tunggu, sabar. Makanya para ulama mengatakan la tahzanu ayyuhal mu'minun. Jangan sedih hai orang beriman. Ada masanya nanti kita yang nonton mereka. Insya Allah. Sampai ahli neraka itu meminta kepada ahli surga supaya mengadu kepada Rabb-nya agar diizinkan melemparkan makanan dan minuman ahli surga. Enggak ada. Mereka tidak bisa merasakan kecuali apa? La yadukuna fiha bardaw wala saraba illa hamimau wa ghassaqa. Mereka enggak merasakan sejuk, minuman yang menyegarkan, kecuali hamimau, air yang mendidih, wa ghassaqa, perasan atau nanahnya ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah minan nar. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa aqwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang terletak dekat dengan pemiliknya, yakni al-aqwabu jam'un kub, jamak daripada kub, gelas, cangkir. Wal ka'su wa nahwi, cangkir, gelas atau yang semisalnya. Pokoknya tersedia. So ini gambaran ikhwan fillah, kalau manusia kesulitan minuman di dunia, di surga itu tidak ada kesulitannya. Semua kita ikhwan kalau di Balikpapan mungkin tidak merasakan itu. Karena air gampang, sahih. Air mudah. Ngalir semaunya, sungai banyak, masya Allah la quwata illa billah. Coba kalau antum lihat di Saudi, air itu harganya lebih mahal daripada bahan bakar kendaraan. Di sana itu air itu 1 real, sementara bensin atau yang semisal daripada itu kalau dirupiahkan cuma sekitar 2.000 rupiah. Itu bensin yang nomor 1, harganya 2.000 rupiah. Jadi mereka, kalau kita dapat bensin itu nikmat, kalau mereka biasa aja. Paham ya kawan? Tapi mereka kalau dapat air minum masya Allah luar biasa. Makanya
mereka biasa di pinggir jalan memberi orang air minum, rasa syukurnya luar biasa. Nah begitulah gambaran nanti kalau kita di surga. Ketika di padang mahsyar, matahari didekatkan. Sallallahu tabaraka wa ta'ala assalamu wal afiyah, Allahumma amin. Ditimbang amal perbuatan kita dengan mizan. Sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Tapi toh manusia tetap merasakan ngerinya hari kiamat itu. Kemudian dia masuk surga, didekatkan padanya gelas-gelasnya jika dia ahli surga, dituangkan isinya, Masya Allah. Kenikmatan yang tiada tara. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, makna maudu'ah yakni laisat marfu'ah anhum bal hiya maudu'ah lahum mata sya'u syarabu fiha min hadil anharil arba'at allati sabaqa dzakaraha. Makna wa aqwabu maudu'ah, gelas-gelasnya itu di dekat, maksudnya gelasnya enggak diambil jauh-jauh, enggak tinggi. Kapan dia kepingin minum, gelasnya datang dekat dan terisi langsung dengan isi sungai yang dia mau. Yang mana? Mau yang ghairu asin, mau yang laban, mau yang asl, mau yang hamr, mau yang mana? Kan begitu. Mana yang dia mau, gelasnya langsung terisi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini bukan khayalan loh ya kawan ya. Antum, wah ini khayal. Tidak, ini bukan khayal, ini sungguh-sungguh berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kabar gembira bagi orang yang beriman. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun lagi. Ai an-namarik jam'un namraqah. Wa hiyal wisadah aw ma yattaqi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyandarkan punggung ya. Ini punggung namanya. Apa? Ini samping ini. Jadi bersandar atau menyandarkan ke belakang, itu namanya wisada. Bantal lah intinya begitu. Dan bantal yang seperti ini tersusun dengan rapi, menyejukkan pandangan mata. Masfufa ala ahsani wajhin. Pokoknya terlihat indah sekali. Talatadul ainu biha, mata itu merasa nikmat memandangnya. Qabla ayataladdal badanu bil ittika, sebelum badan ini diletakkan, mata aja udah merasa sejuk. Nah, ini gambaran kecilnya. Kalau antum lihat jalan-jalan ada kasur paling mahal, indah, bagus dan bantal. Pernah lihat itu? Terbayang oleh antum, ini Masya Allah kalau nikah punya kasur seperti ini. Kan terbayang itu kawan. Itu ternyata enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Surga. Surga jauh lebih utama. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya, wazarabiyu mabsusah, dan permadani yang terbentang. Ini apa? Permadani ini apa namanya? Karpet. Tapi jangan samakan dengan karpet di dunia. Faham ya kawan? Ya, malah ainun ra'at, mata belum pernah melihatnya. Sampai dikatakan oleh beliau di sini, yakni az-zarabiyu ala anwa'il farsi mabsusa ay mansura fi kulli makanin. Semua tempat itu terisi dengan permadani yang indah. Sejauh mata memandang permadani semua, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sama lah kalau antum sholat, pasti yang dicari yang mana? Yang ada apa? Karpetnya. Mungkin empuk supaya enak. Di surga Masya Allah itu semua dirasakan. Adapun ahli neraka, naudzubillahi min dzalik, nyebur ke dalam danau, danaunya darah. Berjalan ke pinggir dijejali apa? Batu api neraka, ditenggelamkan. Ketika dia haus diberi minuman nanah. Kalau dia tidak suka nanah diberi air yang sangat panas atau mendidih. Kalau dia lapar diberi makan zakum. Kalau dia ingin tidur, batu-batu api neraka menjadi tempat tidurnya. Naudzubillahi min dzalik. Ahli surga, permadani terbentang baginya. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wala tadunnu an hadin namarik wa hadil aqwab wa hadis surur wa hadiz zarabi la tadunnu anna tashabbu ma fid dunya. Jangan sekali-kali kamu kira sama antara yang tadi disebutkan berupa kasur, bantal, permadani dengan apa yang kamu lihat di dunia. Li anna law kana tashabbu aw tasbihu ma fid dunya la kunna na'lamu naimul akhirah. Kalau seandainya itu sama dengan kenikmatan dunia, berarti kita tahu nikmatnya akhirat, dan itu tentu bukan rahasia lagi. Sementara Allah berkata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa tidak pernah mengetahui sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, disediakan baginya sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an bima kanu ya'malun, nanti itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Ghasyiyah penggalan yang berikutnya ini menjelaskan kepada kita, alhamdulillah, semangat ibadah itu. Jangan malas.
Cari surga itu yang semangat. Cari sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baca Quran, salah satu sebab untuk masuk surga. Ya semangatlah. Hafalkan isinya. Salat malam, semangat. Ingin surga ya rajin salat malam. Sedangkan Abdullah ibnu Umar saja bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abdullah ibnu Amr, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah agar aku bisa menemanimu dalam surga. Apa kata Nabi? Tolong aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya qiyamul lail. Abdullah ibnu Umar suruh apa namanya? Qiyamul lail. Ini Abdullah ibnu Umar. Kita ini siapa? Harusnya lebih banyak salat malamnya. Faham ya, kawan? Ya, kalau seorang rajin taklim, qiyamul lail malas-malasan, ini perlu dipertanyakan, ini ngajinya apa yang dikaji nih? Ya? Ngaji harusnya rajin qiyamul lail. Laisa fil akhirati mimma fid dunya, kata Nabi. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa fil akhirati mimma fid dunya, enggak sama antara apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia. Ilal asma'u faqat, samanya cuma dari segi nama saja, sebutan. Surga ada bantal, dunia ada bantal, sama dari segi nama, enggak sama dari segi apa? Hakikat. Fa nahnu la na'lamu haqiqata hadhin ni'am al-madhkura fil jannati wa in kunna nushahidu ma yuwafiqu fil ismi fid dunya lakinnahu farqun baina hadha wa hadha. Maka kita tidak ada yang pernah mengetahui sejatinya kenikmatan akhirat sampai kita nanti bertemu dengannya. Semoga Allah memberikan kita kenikmatan akhirat. Allahumma amin. Seandainya kita jumpai nama yang sama, pasti dari segi hakikat itu berbeda. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian penggalan tafsir dari surah Al-Ghasyiyah dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Semoga bermanfaat. Indakum soalan? Ada pertanyaan? Silakan. Nah. Saya hanya gini, Ustaz. Saya sebulan yang lalu barangkali saya lihat di Roja TV itu dia kupas mengenai masalah orang-orang Rafidah Syiah yang saat saya buka siapa namanya itu yang membantai katanya itu Ahlus Sunnah yang dia bantai itu ada kurang lebih 2.000 orang. Nah ini kan sebenarnya kalau sedang ini kan sudah dia termasuk barangkali kafir yang orang-orang Syiah gitu. Nah barangkali kalau di dalam Islam yang tadi untuk kafir itu kan bisa diperangi halal darahnya. Nah yang kedua ini ini apakah kenapa itu orang-orang Syiah diizinkan juga masuk ke Mekah? Apakah ini ada pandangan lain dari pemerintah Saudi Arabia? Wallahu bishawab. Barakallahu fikum. Pertama, Syiah itu kafir. Tapi Syiah itu punya tingkatan-tingkatan. Atau ada kelompok-kelompok, enggak semua Syiah kafir. Hukum asalnya Syiah itu kafir. Ada Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah itu tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman, tidak mengkafirkan sahabat-sahabat. Cuman dia lebih mengutamakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Sama, bahkan fikihnya dekat dengan fikihnya Ahlus Sunnah. Riwayatnya dia mengakui Quran itu tidak dipalsukan. Mereka mengakui bahwa hadis Bukhari dan Muslim itu hadis yang bisa diterima. Ini Syiah Zaidiyah. Jadi enggak semua Syiah apa? Kafir. Tapi kalau yang disebutkan oleh beliau tadi itu Syiah yang ada di mana? Di Suriah, ya jelas kafir. Kan ini termasuk Syiah yang sangat rusak begitu. Ya, Syiah yang terang-terangan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, menuduh Aisyah dengan tuduhan yang buruk, tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim, punya ritual ibadah yang sangat jauh dari ajaran Islam. Ya, mereka kafir. Syiah Suriah ini, yang ada di Suriah ini kafir, Pak. Kalau pertanyaannya bolehkah? Berarti kan boleh diperangi. Ya, lihat keadaannya, Pak. Masalah perang itu bukan masalah yang gampang. Masalah perang itulah masalah maslahat dan mudarat. Ya kalau punya kekuatan yang sanggup untuk memeranginya ya harus diperangi. Dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di mana? Suriah. Semoga Allah menolong mereka atas Syiah Rafidah, laknatullah alaih. Nah, ikhwati rahimanillah. Dua, kalau pertanyaannya kenapa pemerintah Saudi kok mengizinkan apa? Syiah Rafidah itu atau Syiah itu masuk ke negeri Saudi Arabia? Secara pastinya saya tidak tahu. Karena ini ada kebijaksanaan apa?
pemerintah Saudi. Tapi kalau seandainya kita mau berbaik sangka, maka kami memandangnya ada faktor maslahat dan mudarat yang dipertimbangkan. Ada faktor maslahat dan mudarat yang dipertimbangkan. Pertama, Ahlus Sunnah itu tidak menjatuhi hukum kafir sebelum ditegakkan apa? Hujjah. Maka mereka berharap ketika mereka masuk ke dalam negeri Saudi Arabia, mereka bisa didakwai. Dan kenyataannya ternyata banyak orang Syiah itu yang bodoh, nggak tahu, ikut-ikutan aja. Beragama Syiah itu cuma apa? Ikut-ikutan saja. Dan itu banyak. Ini husnudzon kita yang pertama. Husnudzon yang kedua, kalau seandainya orang Syiah itu dihalangi masuk ke dalam Saudi dan masuk ke dalam Makkah dan Madinah, mudaratnya lebih besar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka akan lebih besar. Mereka akan mengadakan pengeboman, pembunuhan, makar dan sebagainya. Yang jelas itu akan menjadi wasilah bagi orang Syiah membantai Ahlus Sunnah. Bisa jadi Ahlus Sunnah di Iran diberantas habis semua, nggak disisakan sama sekali. Ini pandangan maslahat dan mudarat. Faham ikhwan? Yang ketiga, ikhwan fillah rahimanillah, Ahlus Sunnah menghukumi zahir. Kalau zahirnya itu menampakkan diri muslim, ya muslim itu yang dihukumi. Sampai tampak tanda-tanda bahwa dia itu kafir, baru diperangi. Faham? Yang keempat, ini berkaitan dengan masalah muamalah, Pak. Di mana muamalah ini berkaitan panjang perkaranya. Nah, ya nggak gampang jadi pemimpin itu. Jadi begini akan begini, jadi begitu akan begini. Maksudnya kebegini dikritik rakyatnya, kalau begini dikritik sama tetangga negaranya, macam-macam. Jadi ada banyak kebijaksanaan yang kita melihat bahwasannya insya Allah baik sangka kita kepada mereka bukan berarti memberi keleluasaan bagi mereka. Justru itu hikmah. Bedanya Ahlus Sunnah dengan Syiah. Syiah membantai Ahlus Sunnah, sementara Ahlus Sunnah masih memberikan kesempatan mereka untuk apa? Kembali kepada kebaikan. Paham ya, kawan? Ini yang mampu saya jawab dari pertanyaan itu. Tapi tentang pastinya, coba kalau ada kesempatan tulis surat kepada apa? Pemerintah Saudi, tulis surat, Pak. Kenapa kok diizinkan begitu? Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Ustaz, sekarang kan teknologi canggih. Saya lihat orang-orang ya, kalau Jumat itu kan ngaji di sana pakai mushaf. Boleh nggak kita di HP atau di laptop itu ngaji? Baca Qurannya di laptop, iPad, macam-macam lah ya. Media elektronik ya boleh, nggak pakai itu aja boleh. Dengan apa namanya? Hafalannya boleh. Dahulu di zaman Nabi bukan mushaf yang dikumpulkan seperti ini, tapi lembaran-lembaran yang ditulis dari kulit-kulit binatang, kulit-kulit kayu. Maka kita katakan kalau seseorang itu membaca Quran menggunakan laptop atau menggunakan handphone, menggunakan iPad, boleh selama tidak mengganggu orang lain. Selama tidak mengganggu orang lain. Ya kalau antum bawa laptop kan gede banget itu ya kawan. Taruh di bawah, orang akan mengira ini bukan ngaji jangan-jangan gitu ya. Nah, makanya ikhwafillah ya dilihat maslahatnya. Kalau pakai handphone, pakai yang kecil begitu enggak ada larangan. Tidak ada nas yang menyebutkan tentang larangannya dan juga tidak ada fatwa para ulama yang menyebutkan tentang terlarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syiah yang ada di Indonesia ini Syiah Imamiyah, apa Syiah Isna Asyarah. Syiah yang mazhabnya mazhab Imamiyah. Ini bahaya. Syiah di Indonesia termasuk Syiah yang sangat kejam. Mazhabnya seperti mazhabnya Syiah Iran. 100% sudah mirip dengan itu. Cara mut'ahnya, cara sholatnya, cara takiyahnya, semua mirip dengan Syiah yang Imamiyah yang ada di Iran itu. Isna Asyarah. Itu mirip dengan itu. Ya, iya, maksudnya beberapa yang di Sohibus Salim itu, atau yang di apa namanya itu kargo Max kargo, yang buletinnya namanya Az-Zahra, itu Syiah Imamiyah, tulen sudah itu tulen 100%. Allahu a'lam bishawab. Tapi saya lihat ini maaf sekali barangkali kok sepertinya NU itu seakan-akan membela Syiah, seakan-akan apakah ini memang pemahaman mereka tidak sampai ke sana, ada hal-hal lain?
Wallahu alam kalau itu Pak. Kalau udah lembaga itu membela atau tidak ya wallahu alam bisawab. Ya kita perlu bukti-bukti mengapa mereka membela, mereka menutupi. Yang jelas yang tampak Syiah sekarang ini berusaha menggandeng setiap lembaga yang benci dengan dakwah Ahlus Sunnah. Itu dia. Lembaga apapun yang benci dengan Ahlus Sunnah akan diikat dengan dia. Dengan uang, dengan Masya Allah. Itu apa namanya? Mereka sering sekali menggait seseorang itu dengan apa? Uang. Dengan uang. Dai di televisi itu banyak sekali. Yang kelihatannya lembut ternyata apa? Syiah. Syiah. Saya ketemu di Bontang. Pembicaranya selalu mengarah kepada, dia selalu mengatakan Imam Ali radhiyallahu taala. Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali karamallahu, saya curiga ini orang Syiah. Ternyata saya dialog ngobrol, ternyata benar. Dia mengkafirkan apa? Abu Bakar dan Umar. Oh, saya lupa namanya, orangnya agak gemuk, tapi kalau ada ya, dia biasa di apa namanya itu Metro TV. Juga kadang-kadang dia di TV One. Saya lupa namanya itu. Orangnya lembut sebenarnya. Ngomongnya lembut tapi isinya mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Insyaallah sebagian dari kita sudah pegang buku zikir pagi dan petang. Sudah, alhamdulillah. Kayaknya sekitar 30-40 sudah terbagi. Alhamdulillah, masyaallah. Gimana? Oh gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi saya tanya, kita kan tadi katanya itu sudah dulu, kemudian petang lagi ya. Kalau kita nggak tahu artinya, kayak itu. Enggak apa-apa, Pak. Berdoa atau berzikir selama zikir dan doanya itu benar, ketika kita tidak mengetahui artinya tidak mengapa. Tapi usahakan memahami artinya. Buka terjemahnya. Iya. Zikir itu, Pak. Kalau kita nggak tahu artinya itu, tapi kita sudah hafal, coba buka terjemahnya. Nanti lama-lama kita akan mengerti artinya. Dan memang para ulama menasihatkan begitu. Orang-orang ajam itu artinya selain orang Arab, kalau baca Quran yang ada apa? Terjemahnya. Jadi ketika dia selesai baca Quran, coba baca terjemahnya. Baca zikir dan doa yang ada terjemahnya supaya bermanfaat. Apa yang dia baca itu dia ngerti arahnya apa. Ya. Doa zikir pagi dan sore itu dibaca setelah salat subuh dan juga setelah salat asar. Kalau kita lupa membacanya, tetap harus dibaca. Walaupun sudah waktu duha, tetap dibaca. Oke? Jangan tinggalkan zikir pagi dan sore itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz Al-Izatu pernah kali ini kalau saya amal sendiri itu saya di rumah sakit berarti berarti ini kan sholat duduk ya, sholat duduk ya. Itu kalau sujudnya gimana Ustaz? Apakah ini ya, tangan turun di sini atau tetap di sini? Bisa tidak sujudnya, Pak? Bisa nggak sujud seperti orang yang sehat? Iya. Kalau bisa, lakukan sujud seperti orang yang sehat. Kalau nggak bisa, cukup dengan membungkukkan tubuhnya. Seperti Nabi naik di atas kendaraan, beliau sujudnya, rukuknya beliau membungkukkan sedikit, sujudnya lebih bungkuk daripada rukuknya. Posisi tangan itu Ustaz, apakah bisa ditaruh saja di sebelah? Iya, tetap di apa namanya? Nah, Nggak boleh malahan Pak kalau misalnya mau sujud itu begini gitu. Nggak boleh, ini menyerupai apa? Binatang buas, nggak boleh. Kalau mau sujud sempurna, kalau nggak cukup dengan membungkukkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini lagi satu Ustaz. Yang itu tayamumnya Ustaz. Tayamum? Kan di dalam rumah sakit. Gimana? Di dalam rumah sakit. Iya. Ya ini kan apakah di tembok itu bisa atau di tempat tidur yang biasa yang ini yang baru ini apa gimana Ustaz? Ketika Allah mengatakan falan tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban, dan kamu tidak menjumpai adanya air, maka bertayamumlah dengan sha'id yang baik. Sha'id itu maknanya sesuatu yang ada di permukaan. Nabi pernah bertayamum dengan menempelkan tangan di dinding. Nabi juga pernah bertayamum dengan menempelkan di lantai. Kesimpulannya setiap yang ada permukaannya boleh, Pak. Maka Bapak boleh menepukkan di atas kasurnya, di atas bantalnya, di dinding, di lantai, tidak ada masalah. Enggak harus apa? Tanah, enggak harus tanah.
Naim. Nah, demikian. Barakallahu fiik. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan, nggak apa-apa, agak cepat ini ikhwan ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Dihafalkan Al-Ghoshiyah, sudah hafal semua tuh? Al-Ghoshiyah sudah hafal ikhwan? Insyaallah, paling tidak sampai ayat berapa tadi? 16 ya. Jangan sampai nggak hafal sama sekali. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menghafalkan dan mengamalkan surat Al-Ghoshiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala pengajian di malam ini. Semoga Allah memberkahi sahibul bait dan orang-orang yang masuk ke dalam rumah ini dan juga keluar dari rumah ini, dan semoga Allah menggantikan yang lebih baik bagi sahibul bait dan setiap orang yang masuk ke rumah ini dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.